Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bantul, Yogyakarta. Penyebabnya, remaja tanggung tersebut nekat mengendarai mobil dan menabrak 7 sepeda motor di Simpang 4 Blok Banguntapan, Bantul, Yogyakarta pada 27 Januari lalu. Satlantas Polres Bantul, Yogyakarta, Senin kemarin telah menetapkan anak laki-laki berusia 13 tahun berinisial EHS sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Blok Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 luka-luka. Dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Januari lalu, remaja tanggung itu mengemudikan mobil dengan nomor polisi AD 1809IC dan menabrak 7 sepeda motor. Kecelakaan itu bermula saat tersangka bersama bapaknya dalam perjalanan dari Klaten, Jawa Tengah menuju Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Awalnya mobil dikemudikan ayahnya, namun karena tidak enak badan, sang ayah meminta anaknya yang masih berusia 13 tahun untuk menggantikannya mengemudikan mobil. Saat masuk di kawasan Ring Road Janti, mobil yang dikemudikan oleh EHS melaju dengan kecepatan tinggi. Karena kondisi hujan deras, EHS tidak bisa mengendalikan mobil dengan baik dan akhirnya menabrak deretan sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah di perempatan Blok Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Bersama orang tuanya. Awal dari Klaten menuju Serandakan itu yang dikemudikan adalah orang tuanya. Di tengah jalan orang tuanya merasa capek dan merasa nggak enak badannya, sehingga untuk melanjutkan perjalanannya itu diberikan kepada anak. Perjalanan dari mana mau kemana? Dari Klaten mau ke Serandakan. Pasca kejadian, polisi melakukan olah TKP dan melakukan gelar perkara. Hasilnya EHS yang berusia 13 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tabrakan maut tersebut. Setelah itu kita akan melaksanakan koordinasi terkait dengan lembaga atau pihak terkait untuk melaksanakan pendampingan terhadap saudara E ini. Terus apakah ini sudah dalam arti sudah menunjuk siapa yang akan mendampingi tersangka E ini karena masih di bawah? Benar sekali, kita telah menunjuk dari Bapas, juga dari lembaga bantuan hukum, juga nanti ada keluarga untuk mendampingi. Namun karena tersangka masih di bawah umur, maka pemeriksaan tersangka akan didampingi lembaga perlindungan anak dan juga orang tua. Akibat perbuatannya itu, EHS dijerat pasal 310 ayat 4 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan selama menjalani proses hukum, polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Polisi menetapkan EHS 13 tahun pengemudi mobil dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya pengendara motor di lokasi kejadian. Pagi ini, kepolisian berencana akan memeriksa EH untuk dimintai keterangannya terkait tabrakan maut tersebut. Untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan Danita Riyadini. Ya, Danita, seperti apa informasi terbaru dari sana? Apakah EHS ini sudah tiba dan bagaimana agenda pemeriksaannya rencananya hari ini? Putri juga pemirsa, betul, tersangka EHS 13 tahun yang terlibat dalam kasus laka lantas di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta saat ini diperiksa atau memasuki tahap pemeriksaan oleh pihak kepolisian di Polres Bantul, Yogyakarta. Dan EHS saat ini sudah ditemani dengan tim kuasa hukum dan juga dari Bapas begitu. Saya akan berbincang dengan Kanit Laka Lantas Polres Bantul, Ibnu Mariono. Seperti apa nanti pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan saat ini sudah berlangsung untuk kasus yang melibatkan tersangka anak ini? Ya, betul Mbak. Saat ini kita penyidik melaksanakan pemeriksaan kepada tersangka EHS yang mana anak tersebut masih berumur 13 tahun sehingga kita sudah memohon pendampingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Wonosari Gunung Kidul dan juga ada kuasa hukum dari LMH Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta. Saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan pemeriksaan. Begitu, Mbak. Tersangka EHS ini sudah berada di sini dan didampingi dengan keluarga juga, Pak, atau hanya penasehat aja? Ya, untuk saudara anak yang berhadapan dengan hukum ini saat ini didampingi dengan kedua orang tuanya. Hadir di unit laka Polres Bantul. Pemeriksaan seperti apa nantinya
mengingat bahwa ini tindak pidana anak yang dipakai atau pedoman yang dipakai. Ya. Jadi kami mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di sini sistem peradilan pidana anak yang mana dalam pemeriksaan nanti sudah kita siapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum terjadi kecelakaan ataupun pas terjadi kecelakaan ataupun sesudah terjadi kecelakaan itu anak itu seperti apa nanti akan diterangkan dalam berita acara. Demikian. Pak Kanit, kemarin tersangka ini ditemani dengan sang ayah hingga akhirnya bertukar posisi kemudi. Begitu, apakah itu juga yang menjadi salah satu alasan ditetapkan sebagai tersangka, mengingat bahwa sebelumnya ayahnya, kemudian anaknya, dan hingga akhirnya terjadi kecelakaan tersebut? Jadi kami menentukan tersangka ini karena terpenuhi alat buktinya, dan di sini bukan masalah disuruh atau atas niat, karena tata cara berkendaranya jelas ada kelalaian karena kecepatannya di atas 70 meter per jam, dan pada saat itu jelas yang ditabrak itu posisi berhenti semuanya. Jadi di lampu merah dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya, hilang konsentrasi dan menabrak beberapa kendaraan tersebut, Mbak. Sebelum ke tahap pengadilan, tadi pihak pendamping mengungkapkan bahwa ada diskusi, begitu, apakah nanti juga ada mediasi diskusi antara tersangka dan juga korban mungkin? Iya, Mbak, jadi karena ini ancaman yang kita sangkakan di bawah 7 tahun, jadi kami selaku penyidik harus mengupayakan tindakan itu, upayakan sesuai dengan aturan undang-undang. Nanti kita akan laksanakan diversi di tahap penyidikan. Apabila nanti diversi tidak berhasil di tingkat kepolisian atau di penyidikan, sehingga nanti kita akan limpahkan ke kejaksaan atau di penuntutan. Demikian, Mbak. Pak Kanit, terakhir ini, setelah ini ada tahap apa lagi nih? Ya, tahap setelah pemeriksaan ini kita akan memohonkan penelitian kepada Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Wonosari untuk meneliti terkait peristiwa ini. Terima kasih Pak Ibtu Mariono atas informasinya. Saat ini proses pemeriksaan terhadap tersangka anak EHS sebentar lagi akan dimulai karena memang tim kuasa hukum, keluarga maupun tersangka EHS sudah berada di Mapolres Bantul Yogyakarta untuk ancamannya di bawah 7 tahun, sehingga nanti juga akan ada diskusi atau mediasi begitu hingga akhirnya ke tahap selanjutnya. Putri. Baik, terima kasih informasinya. Danita Riyadini melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta.